Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai notasi dan fungsi, di mana ini adalah materi terakhir kita di bab 3. Ya, Ibu ingatkan kembali bahwa di video sebelumnya sudah kita pelajari mengenai relasi, fungsi, jumlah pemetaan, korespondensi satu-satu, dan lainnya. Nah, itu harap dipahami kembali, sehingga nanti kita bisa memasuki materi baru, ya. Oke, langsung aja kita bahas mengenai notasi fungsi. Di sini Ibu bagi menjadi beberapa poin penting yang harus kalian pahami. Oke, poin yang pertama, yaitu suatu pemetaan atau fungsi dapat dinyatakan dalam suatu notasi. Nah, notasinya seperti ini. F.2A tanda panah B. Ini adalah notasi fungsi. Nah, ini atau bahasa lainnya boleh deh lambang. Notasi itu ada lambang. Nah, berarti lambangnya ini ya. Cuma dalam bahasa matematika, lambang itu kita namai sebagai notasi. Oke, berarti notasinya seperti ini nih, bentuk notasi. Oke, poin kedua, notasi tersebut bisa dibaca suatu fungsi memetakan A ke himpunan B. Jelas ya, suatu fungsi memetakan A ke B, memetakan anggota himpunan A ke himpunan B. Oke, berarti atau ini bisa Ibu baca F atau fungsi F di mana A dipetakan ke B. Nah, seperti itu. Oke, poin ketiga, fungsi F yang memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan sebagai berikut. Nah, perhatikan di sini. Jadi F di mana X dipetakan ke Y. Ya, untuk lebih mudahnya perhatikan gambar di sebelah kanan ini. Nah, di sini Ibu punya dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A anggotanya itu adalah X, dan himpunan B anggotanya itu adalah Y. Nah, perhatikan di sini, fungsi F, ya yang ini, fungsi F itu untuk menghubungkan atau memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Ya, fungsi F itu gunanya untuk menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B. Atau fungsi F ini gunanya untuk menghubungkan anggota himpunan A yaitu X ke anggota himpunan B yaitu Y. Nah, paham ya? Sehingga menjadi seperti ini notasinya. Oke. Poin keempat. Y merupakan bayangan dari X. Dituliskan menjadi Y sama dengan Fx. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini perhatikan lagi gambar Y ini ya berasal dari X yang dihubungkan dengan F ini yang tadi sudah Ibu jelaskan. Sehingga nilai Y sama dengan nilai dari Fx. Nah, seperti ini. Paham ya? Oke, langsung aja ke contoh. Perhatikan contoh di sini. Ada notasi fungsi, yaitu F di mana X dipetakan ke 2X plus 3. Nah, ini merupakan notasi fungsi nih. Ya, ini adalah notasi fungsi. Di mana X adalah anggota himpunan yang akan dipetakan dengan cara 2X plus 3. Nah, kenapa seperti itu? Perlu kalian ketahui bahwa pemetaan harus ada syaratnya atau caranya. Bagaimana himpunan A dipetakan ke himpunan B. Nah, caranya itu dengan yang ini. Nah, paham ya? Oke, selanjutnya menentukan rumus fungsi. Nah, ini cukup mudah. Perhatikan di sini. Nah, ini kan tadi sudah kita pelajari bahwa ini yang Ibu bulatkan itu adalah notasi fungsi. Nah, bagaimana notasi fungsi ini kita rubah ke rumus fungsi? Dari notasi, kita rubah ke rumus fungsi. Nah, cukup mudah ya. Berarti nanti kita perhatikan di sini. Dari F.2X tanda panah AX plus B, atau F di mana X dipetakan ke AX plus B, maka rumus fungsinya itu adalah Fx, F tanda buka kurung X, sama dengan AX plus B. Nah, selesai. Ini adalah rumus fungsinya, di mana nanti kalian tinggal menghilangkan titik 2 dengan panahnya. Ya,
nanti digantikan dengan tanda kurung dan sama dengan. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke tabel fungsi. Tabel fungsi dibuat untuk lebih mempermudah melihat hubungan antara domain dan hasil fungsi. Nah, ini Ibu ingatkan kembali nih antara domainnya, kodomainnya, kemudian hasil fungsi atau range-nya. Ini sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, ini untuk mengingatkan kalian, Ibu buat lagi nih gambar nih, ya, gambar ini. Di mana di sini ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Di mana himpunan A, anggotanya itu adalah A, B, C, D, dan E. Nah, ini adalah domainnya nih, yang biru ini, atau daerah asalnya, domain. Nah, kemudian yang B, yang hijau ini, di mana anggotanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, itu adalah kodomainnya, atau daerah kawan. Nah, range-nya atau daerah hasilnya itu yang di merah-merah ini. Ya, paham ya? Sudah paham? Oke, langsung aja ke contoh soal. Di sini diketahui sebuah fungsi f(2x) di mana dipetakan ke minus 2x plus 4 dan domainnya adalah ini. Oh, berarti di sini anggota domainnya itu adalah minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan 3. Berarti kalau kita perhatikan letak posisinya itu ada di A ya. Ada yang di biru-biru ini nih. Nah, ini kita buat mendatar seperti ini. Oke, paham ya? Nah, pertanyaan pertama, buat hasil pemetaan fungsi tersebut dan tuliskan range atau daerah hasilnya, kemudian tentukan pembuat fungsi not. Nah, berarti untuk mengerjakan soal yang nomor 1A dulu nih, langkah pertama itu adalah kita buat atau kita rubah notasi fungsi ini ke dalam rumus fungsi. Ya, langkah pertama kita rubah nih notasi fungsi ini ke dalam rumus fungsi. Ya, rumus fungsi sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, yang ini nih, yang di bawah nih. Cukup mudah ya, tinggal kita rubah menjadi menghilangkan tanda petik dan tanda panah ke dalam atau menjadi tanda kurung dan sama dengan. Oh, berarti ini kita rubah menjadi rumus fungsinya menjadi fx, oke, sama dengan minus 2x plus 4. Nah, selesai. Ini adalah rumus fungsinya. Kemudian langkah kedua, kita buat nilai-nilai fungsi. Ya, kita buat nilai-nilai fungsi terlebih dahulu dengan menggunakan rumus fungsi ini. Ya, caranya bagaimana, Bu? Caranya kita masukkan nilai-nilai domain ini atau anggota domain ini ke dalam rumus fungsi. Nah, ke sini nih. Ya, berarti anggap saja nih anggota domain ini sebagai X-nya. Ini X pertama, X kedua, X ketiga, X keempat, X kelima, dan X keenam. Nanti di sini kan ada X nih, ya. Di dalam rumus fungsi ini kan ada X nih. Nah, X-nya ini nanti kita rubah dengan anggota domainnya. Seperti itu ya, kita rubah satu-satu. Oke, langsung aja perhatikan biar lebih paham. Nah, di sini untuk X sama dengan minus 2. Oh, berarti kita mulai masuk ke anggota yang pertama nih, yaitu minus 2. Maka F minus 2 sama dengan, nah, perhatikan di sini, berarti kan kita pengen mengganti rumus fungsi itu X-nya ya, X-nya akan kita ganti menjadi minus 2. Nah, yang sudah kita rubah tadi, bahwa rumus fungsinya itu adalah ini nih, Ibu tulis lagi deh ya, Fx sama dengan minus 2x plus 4. Nah, sehingga X-nya ini, ya, X-nya ini kita rubah ke minus 2. Nah, sehingga di sini Fx, oh berarti menjadi F min 2. Sama dengan min 2x, oh berarti menjadi min 2 dikali min 2. Ya, karena X-nya itu kan min 2. Plus 4, oh berarti tetap nih, plus 4. Nah, berarti di sini tinggal kalian kerjakan. Min 2 dikalikan min 2. Min ketemu min akan positif. Berarti min 2 dikalikan min 2 hasilnya 4. Nah, di sini 4 nih. Ditambah 4. Sehingga hasilnya itu adalah 8. Paham ya? Begitu seterusnya hingga anggota domainnya selesai. Sampai ketiga. Oke. Oke. Ibu
contohkan lagi deh yang kedua nih, anggota domain yang kedua itu adalah -1. Oh, berarti nanti X-nya kita ganti menjadi -1. Ya, berarti di sini nih, untuk X sama dengan -1, sehingga Fx-nya ini adalah F-1, karena X-nya kita rubah menjadi -1. Oke, masukkan ke rumus. -2X, oh berarti -2 dikali -1 plus 4. Ya, berarti di sini -2 dikalikan -1 hasilnya 2. Ya, 2 ditambah 4 hasilnya 6. Begitu seterusnya hingga anggota terakhir. Anggota terakhirnya itu adalah 3 nih. Oke, Bu Kira sudah paham ya? Kita kerjakan satu-satu hingga anggota domain yang terakhir. Oke, sehingga range-nya atau daerah hasilnya itu adalah ya udah nih hasilnya 8 8 6 ya. 6 4 2 0 dan -2. Nanti ini range-nya atau daerah hasilnya kita buat menjadi bentuk himpunan seperti ini. Nah, yang anggotanya itu adalah 8 sama seperti tadi. 8 6 4 2 0 dan -2. Selesai yang A, selesai. Oke. Kemudian yang kedua nih, kita kan lagi pelajari tabel fungsi. Oh, berarti bagaimana caranya kita membuat tabel fungsi? Ya, sehingga di sini perhatikan, kita buat tabel seperti biasa nih, tabel mendatar seperti ini, di mana di sini ada X ya, dan Fx-nya. Ya, ada X dan Fx-nya. Kita buat seperti itu tabel fungsinya. Nah, berarti X-nya ini kita isi dengan domainnya, anggota domainnya nih yang ini. Nah, itu ada X-nya itu kita ganti berarti -2, -1, 0, 1, 2, 3. Sama seperti ini nih ya. Sama seperti tadi kita mencari nilai-nilai fungsi nih. Ya, sama seperti ini. Nah, kemudian Fx. Fx-nya ini kita rubah range-nya atau kita isi dengan range-nya atau hasilnya, yaitu yang sudah tadi kita cari, 8, 6, 4, 2, dan sebagainya. Oh, berarti di sini kita urut ini. Tadi kan X-nya -2, hasilnya itu 8. Oh, berarti kita harus sesuai. Ya, -2 berarti X-nya itu adalah 8. Kemudian X-nya itu -1, hasilnya itu adalah 6. Oh, berarti di sini -1, Fx-nya 6. X-nya 0. Hasilnya itu adalah 4. Oh, berarti di sini 0, 4. Dan seterusnya sampai selesai. Oke, paham? Dah, jadi deh ini adalah fungsi tabelnya atau tabel fungsinya. Seperti ini adalah tabel fungsi. Oke, paham ya? Kemudian yang B, soal yang B itu adalah tentukan pembuat fungsi 0. Nah, apa sih maksudnya pembuat fungsi 0? Oh, berarti kita perhatikan nih di tabel fungsi. Mana sih yang hasilnya 0? Ya, mana sih X? Kalau kita masukkan ke rumus fungsinya, hasilnya 0. Nah, berarti di sini kalian cari nih yang hasilnya 0 mana? Nah, ini ternyata nih yang hasilnya 0. Jangan kebalik antara X dan Fx-nya ya. X, Fx itu berarti hasilnya nih. Kita cari yang hasilnya 0. Oh, berarti yang ini. Sehingga fungsi pembuat 0 itu adalah dia. 2 nih. Nah, karena nanti X-nya 2, kalau kita masukkan ke rumus fungsi, hasilnya 0. Sehingga pembuat fungsi 0 itu adalah 2. Nah, paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke grafik fungsi dalam koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius ini sudah kita pelajari juga nih di bab 2. Oke. Fungsi fx itu adalah ax plus b. Yang sudah kita pelajari ya, fungsi fx itu ax plus b. Ini adalah bentuk umumnya saja nih, Ibu tulis seperti ini. Nah, dengan a, b adalah elemen bilangan real, di mana a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Pada domain himpunan bilangan real disebut fungsi linier, berupa garis lurus. Nah, seperti apa sih, Bu? Nah, langsung aja ke contohnya deh, agar lebih paham ya. Sini diketahui sebuah fungsi f, ya fungsi f di mana x memetakan ke 2x plus 4 dan domainnya itu adalah segini. Ini Ibu masih pakai rumus yang sama di contoh yang sebelumnya. Nah, contoh yang ini ya di tabel fungsi, ini Ibu masih pakai soal yang sama.
Oke. Pertanyaannya itu adalah gambarkan dengan koordinat Kartesius, lalu tarik garis untuk membuat grafiknya. Oke, kalau ada soal seperti ini, disuruh membuat koordinat Kartesius, berarti langkah pertama kalian itu adalah membuat tabel fungsi. Nah, cara membuat tabel fungsi sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Ini urutannya itu dengan cara merubah menjadi rumus fungsi, kemudian kita rubah atau menentukan nilai-nilai fungsi, baru kita bisa mendapatkan tabel fungsi seperti ini. Nah, oke. Berarti untuk membuat koordinat Kartesius, langkah pertama kita membuat tabel fungsi. Nah, kebetulan kan ini soalnya sama ya. Berarti Ibu di sini sudah punya tabel fungsinya nih. Yaitu yang ini. Yang sudah kita cari sebelumnya. Oke. Setelah membuat tabel fungsi, berarti untuk mempermudah kalian, buatlah himpunan pasangan berurut. Nah, ini juga sudah ada di video sebelumnya nih, tentang pasangan berurut. Nah, cukup mudah ya. Di sini kita berarti membuat himpunannya nih. Ya, tanda kurung kurawal seperti ini. Kemudian A, B-nya itu adalah, nah sepasang nih. Min 2,8 seperti ini. Ya, kemudian 1,6 seperti ini. Kemudian 0,4, 1,2, 2,0, 3, minus 2. Seperti itu ya. Ini berarti untuk mempermudah kita dalam menentukan titik koordinat. Nah, kan kalau sudah seperti ini gampang ya melihatnya ya. Berarti kan di sini, oh gampang nih Bu, titik koordinatnya itu di min 2,8. Berarti X-nya itu adalah minus 2, Y-nya itu adalah 8. Yang pertama nih. Kemudian yang kedua juga gampang nih, min 1,6. Oh, berarti titik koordinatnya X-nya itu adalah minus 1, Y-nya itu adalah 6. Itu ya, ini fungsinya untuk mempermudah kalian dalam menentukan titik koordinat. Setelah itu baru kita bisa membuat koordinat Kartesiusnya. Nah, Ibu ganti warna dulu. Oke. Jadi kan kita sudah punya nih ya titik koordinatnya. Kita ikuti aja nih. Minus 2,8. Oh, berarti X-nya adalah minus 2, Y-nya itu adalah 8. Jangan sampai kebalik nih. X berarti kita cari atau lihat sumbu X-nya nih. Sumbu X-nya itu adalah yang diminta minus 2. Oh, berarti di sini nih minus 2 nih. Kita tandain dulu. Kemudian Y-nya itu ada 8. Kita lihat sumbu Y-nya. Oh, Y-nya di sini. Berarti tinggal kita tarik garis nih. X-nya itu adalah min 2. Oke. Y-nya itu udah 8. Nah, berarti ketemu dia titik potongnya di sini. Ya, paham ya? Kemudian yang kedua, min 1,6. Oh, berarti X-nya itu min 1, Y-nya 6. Min 1, berarti kita perhatikan sumbu X-nya. Mana nih min 1 ya? Oh, di sini min 1 nih. Mana kursornya nih? Oke, min 1. Koma 6. Oke, Ibu ganti warna dulu. Nah, min 1,6 berarti X-nya min 1. Kita jalan sejauh 6. Nah, di sini. Berarti ini adalah titik potongnya. Itu ya. Kemudian yang ketiga itu ada 0,-4. Oh, berarti X-nya. Perhatikan X-nya itu adalah 0. 0 itu di sini nih. Baik Y atau X, 0 itu adalah di sini. Ya. 0, Y. Y-nya itu 4. Oh, berarti di sini. Nah, paham ya? Kemudian 1,2. Oh, berarti X-nya 1. Y-nya 2. Kita jalan setinggi 2 nih. Nah, di sini. Di sini. Paham? Kemudian ada 2,0. Oh, berarti jangan kebalik nih. X-nya itu adalah 2, Y-nya 0. 0-nya kan di sini ya. Oh, berarti titiknya itu ada di sini. Nah, kemudian ada 3,-2. Berarti X-nya itu adalah 3. Karena min 2 ke bawah ya. Y-nya itu adalah min 2. Sehingga ketemu di sini. Selesai? Selesai. Kemudian langkah selanjutnya kita tarik garis untuk membuat grafiknya. Ya, kita tarik garis untuk membuat grafiknya. Berarti di sini ya, tarik garisnya gimana caranya? Tinggal kita ikutin titik-titiknya yang sudah kita buat nih. Atau titik koordinat yang sudah kita buat. Nah, kita hubungkan antar titiknya. Ini titik
Oh, jangan sampai miring ya. Nanti kalian kan bisa pakai penggaris. Nah, biar lebih mudah, nggak miring-miring. Nah, oke. Berarti kita hubungkan antar titiknya nih, di sini, kemudian di sini ya. Nah, usahakan kalian itu pakai penggaris ya, biar nggak mencang-mencang seperti ini. Selesai? Selesai. Ini adalah grafik fungsinya. Ya, setelah kalian menentukan titik koordinat, nanti antar titiknya kalian hubungkan menjadi sebuah garis atau grafik. Oke, paham? Nah, langsung masuk ke contoh soal, karena materi kita sudah habis nih. Kita bahas contoh soal aja, oke? Yang pertama, diketahui f di mana x dipetakan ke 2x min 1. Tentukan yang A, rumus fungsi, kemudian bayangan dari 7, dan nilai dari fx-nya. Nah, Ibu di sini ganti warna dulu ya. Oke, rumus fungsi. Oh, berarti ini cukup mudah nih, rumus fungsi. Berarti nanti dari notasi fungsi ini kita ganti ke rumus fungsi, sehingga menjadi fx ya, sama dengan 2x min 1. Selesai? Selesai yang A. Karena mudah ya, dari notasi fungsi kita rubah ke rumus fungsi. Nah, kemudian yang B, bayangan dari 7. Nah, bagaimana ini? Nah, perlu kita ingat kembali bahwa kita sudah bahas nih di poin keempat. Perhatikan lagi, Y merupakan bayangan dari X, sehingga ditulis Y sama dengan Fx. Oh, berarti nanti karena di sini dimintanya bayangan dari 7, bayangannya itu adalah 7, berarti nanti dari rumus fungsi ini X-nya kita ganti 7, seperti yang tadi ya. Tinggal kita rubah X-nya menjadi 7. Oke, di sini ya, yang B ya. Sehingga di sini kita tulis lagi rumus fungsinya itu kan adalah Fx sama dengan 2x min 1. Nah, di sini diminta bayangannya itu adalah 7, bayangan dari 7. Berarti x-nya kita ganti menjadi 7. Nah, karena diminta x-nya menjadi 7, berarti keseluruhan nih kita ganti nih. X-nya menjadi 7. 2 dikali 7 min 1. Sehingga di sini 2 kali 7, 14. 14 dikurang 1 dapat 13. Sudah selesai? Selesai. Paham ya? Nah, yang C juga sama halnya nih, cuma kalimatnya dibedakan aja ya. Di sini nilai dari F min 3. Oh, sini berarti sudah jelas. Bentuknya aja kan seperti ini nih. Rumus fungsinya nih, Fx. Nah, di sini X-nya dia ganti menjadi minus 3. Oh, berarti sudah jelas nih bahwa X-nya nanti kita ganti menjadi minus 3. Oke, berarti langsung aja ya. Nggak usah kita tulis lagi rumusnya. Fx, X-nya itu adalah minus 3. Sehingga nanti keseluruhan kalau ada X-nya kita ganti menjadi minus 3. Berarti di sini 2 dikalikan. Boleh pakai tanda kurung biar tidak bingung ya. Karena dia bernilai negatif min 1. Oke, sehingga di sini 2 dikali minus 3 dapat minus 6 dikurang 1. Ya, kamu ngutang 6, ngutang lagi 1. Oh, berarti utangnya tambah banyak nih. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke, contoh yang kedua. Nah, di sini sedikit berbeda. Kita perhatikan, diketahui fx, oh berarti di sini sudah bentuknya sudah rumus fungsi ini, bukan notasi lagi. Oke, sudah bisa membedakan ya. Diketahui fx sama dengan 2x min 3, jika fx-nya sama dengan 7, tentukan nilai x. Nah, bagaimana nih? Oh, berarti perhatikan di sini. Fx sama dengan 3x min 5. Jika fx sama dengan 7, oh berarti kalau fx ini hasilnya adalah 7, berapa sih nilai x-nya? Nah, seperti itu ya. Fx, kalau hasilnya itu 7, berarti berapa sih nilai x-nya? Nah, seperti itu maksud dari soalnya. Berarti gimana caranya? Nah, perhatikan di sini. Kita tulis lagi deh, rumus fungsinya itu adalah fx sama dengan 3x min 5. Nah, di sini katanya 3x min 5 hasilnya itu adalah 7 nih. Si fx-nya ini hasilnya adalah 7. Berarti berapa sih nih x-nya? Nah, Ibu kasih warna berbeda. Ya, fx ini hasilnya adalah 7. Nah, berapa sih x-nya biar hasilnya itu adalah 7? Berarti langkah
berarti tugas kita itu adalah menentukan nilai X-nya. Nah, seperti apa? Oke, perhatikan langkah-langkahnya. Oh, berarti di sini kita tulis lagi deh. 3X min 5. Nah, 3X min 5 ini hasilnya 7 nih. Nah, kita kan ingin mencari nilai X. Oh, berarti nilai X ini nggak boleh punya teman nih. Kita usir deh temannya ke ruas sebelah kiri. Ya, ruas sebelah kiri dan kanan itu ditandai dengan sama dengan nih. Ya, dibatasi dengan sama dengan. Yang sebelah kanan kalian berarti itu adalah ruas sebelah kanan, ruas kanan. Sebelah kiri kalian, oh berarti itu adalah ruas kiri kalian. Nah, berarti biar X-nya itu sendiri, ini kan nggak punya X nih, kita usir nih dia ke ruas sebelah kiri. Nah, kita usir ke sini nih dia nih. Oke, biar X-nya sendiri. Oke, paham? Nah, bagaimana caranya? Karena min 5 ini kita usir ke sebelah kiri atau ke ruas sebelah kiri, kan dia itu kebetulan 5-nya itu adalah negatif ya, negatif 5. Kalau negatif 5 kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, berarti dia bernilai positif. Ya, Ibu ingatkan kembali nih di bab 1, kalau operasi hitung kan ada 4 nih, dia punya temen nih, tambah temennya kurang, kali temennya bagi. Nah, karena di sini kurang atau negatif, ketika dipindah ruaskan menjadi positif. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau ada perkalian nih ya, perkalian dipindah ruaskan ke sebelahnya, berarti menjadi pembagian. Seperti itu. Oh, berarti di sini 7, ya kan sudah ada 7 nih di ruas sebelah kiri. Min 5-nya dipindahin dari negatif karena dipindahin jadi positif, positif 5. Sehingga di ruas sebelah kanan sisa 3X. Paham ya? Oke, kita hasilkan berapa nih 7 tambah 5? Dapat 12 sama dengan 3X. Nah, 3X ini berarti kalian bacanya 3 dikali X. Nah, seperti itu. 3X itu artinya 3 dikali X. Nah, lagi-lagi kita pengen X-nya itu sendiri, nggak mau punya teman. Jadi kita udah usir nih 5-nya. Sekarang 3-nya nih kita usir ke ruas sebelah kiri. Ya, karena dia perkalian, kita pindah ruaskan menjadi pembagian. Yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Teman-temanan, tambah temannya kurang, kali temannya bagi. Oh, berarti di sini sehingga 12 kan udah ada nih di ruas sebelah kiri, jangan dilewatin. Bagi 3 sama dengan X. Nah, berarti tinggal kita hasilin nih, 12 bagi 3 hasilnya 4. 4 sama dengan X. Aduh, gede banget tuh. Nah, selesai Bu, selesai. Berarti berapa sih nilai X-nya? Ya udah, ini nilai X-nya itu adalah 4. Paham ya? Oke, ke contoh selanjutnya. Jika, nah ini berarti masih notasi nih. Jika F di mana X dipetakan ke AX plus B, ya, jika F1 sama dengan 7 dan F-3 sama dengan min 9, maka tentukan rumus fungsinya dan nilai A dan B. Nah, gimana nih maksudnya? Ya, kalau tadi nih, kita kan cuma ada satu variabel nih, cuma ditentukan nilai X. Nah, kalau ini ada dua variabelnya nih. Ada A sama B nih yang harus kita tentukan variabelnya ya. Atau konstantanya berapa sih dari A dan B. Nah, seperti itu. Berarti langkah pertama kita selesaiin dulu deh yang nomor 3A. Rumus fungsinya. Berarti sekalian sudah paham ya bahwa F di mana X dipetakan ke AX plus B, berarti rumus fungsinya itu adalah Fx sama dengan AX plus B. Selesai, selesai. Nah, kemudian yang B nih, caranya nanti kita pakai sistem eliminasi. Nah, perhatikan ya, karena di sini agak panjang. Ya, agak panjang, kemudian bolak-balik. Nah, perhatikan dengan seksama. Oke, di sini perhatikan. Rumus fungsinya itu kan adalah Fx sama dengan Ax plus B. Nah, di situ ada nih, F1 sama dengan 7. Maksudnya apa tuh? Ya, F1 kita tulis lagi, F1 sama dengan 7. Nah, berarti kan kalau dari bentuknya, berarti Fx. Oh, berarti X-nya itu adalah 1. Ya, jadi kalau X-nya itu kita ganti 1, maka hasilnya adalah 7. Nah, seperti itu bacanya. Berarti di sini cara mengerjakannya itu adalah, kita tulis lagi,
rumusnya fx sama dengan ax plus b. Nah, kemudian kita ganti nih, fx-nya itu kita ganti menjadi 1. Ya, berarti kalau x-nya kita ganti 1, oh berarti di sini ada x nih. A dikali 1 ditambah B. Nah, paham ya? Dan kalau x-nya kita ganti 1, hasilnya itu adalah 7. Aduh, hasilnya itu adalah 7. Ya, berarti gimana nih? Berarti f kalau kita ganti 1, hasilnya itu adalah 7. Nah, paham nggak? Paham ya? Paham? Oke, Ibu ulang lagi biar tambah paham. Sebentar, Ibu hapus dulu. Oke. Nah, Ibu ulang kembali. Jadi kan tadi X-nya sudah kita ganti nih menjadi 1. Nah, berarti di sini sisanya A plus B. Karena A kali 1 adalah A ditambah B. Nah, karena kita sudah ganti X-nya menjadi 1, ternyata di soal itu hasilnya itu adalah 7. Nah, terus Bu, ya udah, berarti ini jadi persamaan baru nih. Ini adalah persamaan baru yang pertama. Nah, kenapa di sini baru yang pertama? Karena ada syarat lain nih di soal, yaitu F min 3 sama dengan minus 9. Nah, berarti di sini Ibu tulis lagi. F min 3 itu sama dengan 9. Oh, artinya kalau X-nya itu Ibu ganti min 3, nanti hasilnya itu adalah 9. Nah, berarti kan ada 2 persamaan nih. Kita buat sama seperti kayak gini lagi nih ya. Nah, berarti di sini kalau F-nya kita ganti min 3. Nah, sehingga jadi berapa nih? AX. Oh, berarti A dikali min 3. Tulis A dikali minus 3 plus B. Terus lagi deh. Berapa hasilnya? A dikali minus 3. Oh, berarti sama ya. Jadi minus 3A. Nah, seperti itu. Plus B. Nah, ini kan X-nya sudah kita ganti nih dengan min 3. Hasilnya itu adalah 9. Nah, berarti ini menjadi persamaan yang kedua. Setelah itu, langkah selanjutnya kita menggunakan sistem eliminasi. Eliminasi berarti tahu ya, berarti ada yang gugur, kita eliminasi. Nah, bagaimana caranya? Oke, berarti antara persamaan 1 dan persamaan 2 kita jejerkan seperti ini. Ini persamaan 1 nih ya. 7 sama dengan A plus B. Kemudian bawahnya kita tulis persamaan 2, yaitu 9 sama dengan minus 3A plus B. Nah, karena kan kita menggunakan sistem eliminasi, berarti kita pengen membuang yang mana nih? Nah, di sini kan ada B sama B. Biar B-nya hilang, ya, karena kan sama-sama 1 nih B-nya. Kalau yang A kan di sini 1, di sini 3. Nah, nggak usah ya, nggak bisa ya. Kita pakai yang sama-sama 1 nih, B sama B. Berarti biar hilang, kita kurangkan dia. Nah, sehingga B dikurang B, habis B-nya. Dia B-nya tereliminasi. Sehingga di sini kita kerjakan dari awal nih, kalau sudah 7 dikurang 9, hasilnya itu adalah, nah seperti ini ya. Paham ya? A dikurang minus 3A. Ya, A dikurang minus 3A. Minus sama minus ketemu tuh, berdekatan. Oh, berarti nanti tandanya berubah menjadi penjumlahan. Berarti artinya A ditambah 3A. Ya, 1A ditambah 3A, dapat 4A. Paham? Paham ya? Sehingga di sini A-nya jadi berapa nih? Nah, ini berarti kita pindah ruaskan lagi nih. Ya, karena dia pembagi perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Oke, sebentar. Oh, bukan 9 ya, tapi minus 9. Oh, kita revisi nih sebentar nih. Di sini di soal itu adalah F min 3 sama dengan min 9. Ternyata kita kurang minnya nih ya. Nah, berarti ini salah nih. Kita benerin dulu deh nih. Ya, ini sudah benar. X-nya kita ganti minus 3 sehingga menjadi minus 3A plus B. Nah, 9 itu bukan 9, tapi minus 9. Nah, berarti kita kurang minus 9. Oke, kita ulang lagi ya. Nah, biar lebih jelasnya. Nah, berarti
kita memang harus perhatikan soal ya, hati-hati dalam menuliskan soal, takutnya salah. Karena kalau salah, hasilnya pun pasti salah. Pengerjaannya atau prosesnya kan panjang ya. Nah, oke. Kita ulang kembali, berarti di situ bukan 9, tapi minus 9. Prosesnya sama, berarti kita tulis lagi nih. Ya, persamaan yang pertama, yaitu 7 sama dengan A plus B. Nah, kemudian bawahnya kita tulis persamaan yang kedua, yaitu minus 9, yang tadi kita lupa ya, minusnya ya. Minus 9 sama dengan minus 3A plus B. Oke, sehingga nanti untuk mengeliminasi B-nya itu kita kurang nih. B dikurang B, habis atau tereliminasi dia. Nah, kemudian lanjut dari depan. 7 dikurang minus 9. 7 berarti kan nanti kalau kita tuliskan seperti ini nih. 7 dikurang minus 9. Nah, sehingga ini minusnya berdekatan. Berubah menjadi positif. Berarti artinya 7 ditambah 9. Dapat berapa? 16 ya. Nah, sama dengan A dikurang minus 3A. Berarti jadi positif lagi nih, minusnya berdekatan. Sehingga menjadi 4A. Itu ya. Oke, berarti di sini A-nya pengen sendiri ini, karena kan kita mau mencari nilai A dan B. Hingga 4-nya kita pindah ruasin ke sebelah kiri. Ya, karena dia perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Boleh pembagian tanda petik 2, tanda titik 2, atau seperti ini, sama aja ya. Nah, berarti di sini kita sudah dapat nih nilai A-nya. Ya, 16 bagi 4 dapat 4. Nah, ketemu deh nilai A-nya. Selesai? Selesai untuk yang A. Sekarang tinggal kita cari yang B-nya. Karena kita sudah menemukan yang A, tinggal kita cari yang B-nya. Bagaimana caranya? Nah, berarti karena kita sudah mengetahui nilai A-nya, kita boleh menggunakan persamaan 1 atau persamaan 2 nih, bebas nih. Setelah kita menemukan A-nya, kita boleh menggunakan persamaan 1 atau persamaan 2 untuk menemukan nilai B-nya. Ya, bebas ya. Di sini Ibu menggunakan persamaan 1 aja deh. Nah, persamaan 1 itu adalah 7 sama dengan A plus B. Nah, berarti tinggal kita rubah deh A-nya. 7-nya tetap. A-nya kan kita tadi sudah ketemu nih, 4. Berarti A-nya kita ganti 4 ditambah B. Nah, kita ingin mencari nilai B-nya, sehingga B-nya itu harus sendiri. Lagi-lagi 4-nya kita usir nih ke ruas sebelah kiri. Karena dia positif, kita usir ke sebelah kiri atau kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi negatif. Jangan lupa di ruas sebelah kiri sudah ada 7. 4 kita pindahkan menjadi minus 4. Paham ya? Sehingga 7 dikurang 4 berapa sih? Dapat? Nah, sama dengan B. Selesai? Selesai ya. Nah, ini adalah nilai B-nya. Oke, hingga di sini biar lebih jelasnya, nilai A dan B itu adalah A sama dengan 4, oke, dan B sama dengan 3. Selesai? Selesai. Oke, semoga bisa kalian pahami ya. Oke, sampai sini materi kita di bab 3. Semoga apa yang sudah kalian pahami atau pelajari bermanfaat ke depannya. Oke, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.